Hai semuanya, aku Samitra Edisom, ini Shenlong, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Oke, hari ini kita mau ngomongin Shenlong. Bukan Shenlong ya, tapi Bearded Dragon-nya. Oke, buat kalian yang pernah ke expo, pernah ke gathering, atau pernah ke event yang memang banyak reptilnya, aku yakin kalian pasti seenggaknya pernah lihat satu kali, paling nggak satu kali, Bearded Dragon. Karena di tempat-tempat kayak gitu, aku jamin Bearded Dragon itu pasti ada. Karena Bearded Dragon itu adalah lizard peliharaan yang paling populer di samping leopard gecko juga ya di dunia. Jadi kalau kalian pernah ke tempat yang ada reptilnya, event, expo atau apapun, biasanya bearded dragon tuh bakal selalu hadir di tempat kayak gitu. Nah, Bearded Dragon itu aku suka banget. Buat aku Bearded Dragon itu menarik. Dan aku juga yakin banyak di antara orang-orang di luaran sana, apalagi yang suka sama reptil tuh sependapat sama aku. Aku sendiri personally suka banget sama hewan yang kelihatannya tuh apa ya, prehistoric looking gitu, kayak dinosaurus atau kayak makhluk mitologi gitu. Dan buat aku Bearded Dragon kayak Shenlong ini itu tuh mirip banget sama makhluk-makhluk mythological, atau namanya aja dragon ya. Dan aku setuju kalau mereka tuh emang sedikit kelihatan seperti naga yang dikemas secara mini. Nah, jadi buat kalian yang pernah lihat, apalagi pernah berinteraksi sama Bearded Dragon, pernah nge-handle, aku yakin banyak yang tertarik setelahnya dan ingin coba untuk memelihara Bearded Dragon. That's a good idea, karena Bearded Dragon adalah salah satu reptil yang benar-benar terbaik untuk yang baru mau pelihara reptil. Sebelumnya aku juga udah pilihin 5 reptil terbaik untuk yang baru mau pelihara reptil. Kalian boleh cek juga videonya, dan Bearded Dragon ada di situ bersama 4 reptil lainnya. Nah, jadi kayak kata aku tadi bilang, Bearded Dragon adalah lizard yang paling populer untuk dipelihara banyak orang pecinta reptil. Hey, mau kemana? Oke, sini aja deh Shenlong ya. Nah, kita lagi ngomongin Shenlong loh. Oke, jadi Bearded Dragon itu kayak kata aku tadi, dia itu paling populer banget. Dan untuk spesiesnya sendiri, sebetulnya Bearded Dragon itu ada sekitar 8 atau 9 jenis ya Bearded Dragon di Australia sendiri. Nah, sementara yang paling banyak dipelihara oleh orang-orang adalah Central Bearded Dragon kayak Shenlong ini ya, atau bahasa latinnya Pogona viticeps ya. Central Bearded Dragon adalah Bearded Dragon yang paling populer untuk dipelihara di kalangan pecinta lizard ya. Kenapa disebut Central Bearded Dragon? Itu karena Pogona viticeps ini, atau ya Central Bearded Dragon ini berasal dari area atau daerah Australia bagian tengah. Selain itu ada juga di wilayah East Coast itu Bearded Dragon, tapi di sana itu beda jenisnya. Disebutnya kalau yang daerah East Coast itu adalah Eastern Bearded Dragon. Bedanya apa sih kalau Eastern Bearded Dragon itu? Kalau kalian bandingkan, kalau kalian head to head ya, dibandingkan, direndengkan seperti itu, akan kelihatan kalau Eastern Bearded Dragon itu lebih ramping banget. Jadi kalau bisa dibilang kalau itu kayak Play-Doh ya, Bearded Dragon kayak Play-Doh, Eastern Bearded Dragon tuh kayak Central Bearded Dragon yang ditarik ngek kayak gitu. Oke, tapi apakah lizard yang paling populer untuk dipelihara di dunia itu juga peliharaan yang cocok untuk kalian pelihara di rumah? Untuk jawab pertanyaan tersebut, kita di sini udah breakdown Bearded Dragon lewat 5 kategori. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah ukuran, yang ketiga perawatan, yang keempat ketersediaan, dan yang terakhir adalah harganya. Oke, kalau gitu kita langsung ke kategori yang pertama aja ya, yaitu karakter. Untuk karakter di sini kita kasih Bearded Dragon bintang 4,5 dari 5 ya. Untuk karakter sendiri, Bearded Dragon itu adalah Master of Chill, bukan Master of Chi ya, tapi Master of Chill. Karena Bearded Dragon itu kalau kalian punya, atau secara umum dia tuh karakternya pendiam ya, bisa dibilang pendiam, dan dia asik, dia anteng, bisa kalian simpan di pundak, bisa kalian ajak nonton bareng bahkan, atau baca buku, atau sambil melakukan kegiatan. Dia biasanya akan diem aja, mengobserve sekelilingnya, tapi kebanyakan dia diem.
Dan mereka juga nggak gigit ya, mungkin terlepas dari feeding response. Kalau kalian coba hand feed mereka, which is bisa dilakukan, tapi dengan feeding response mereka mungkin gigit karena tangan kita sedang memegang makanan. Tapi selain itu, generally mereka itu nggak gigit. Dan kalau kalian handle, mereka punya kuku, itu pun suka kerasa ya, ada kerasa, ada kuku. Tapi kuku mereka juga nggak akan sampai melukai kita yang kayak gimana, jadi aman. Dan Bearded Dragon juga ini salah satu reptil yang aku rekomendasiin untuk bisa berinteraksi dengan anak yang bisa dibilang kecil, anak kecil ya. Nggak begitu khawatir karena Bearded Dragon itu apa ya, robust. Jadi dia nggak begitu rapuh untuk anak kecil bisa berinteraksi, tapi tentunya dengan selalu supervisi ya, karena khawatir Bearded Dragonnya terjatuh atau hal lain yang nggak diinginkan. Tapi Bearded Dragon adalah salah satu reptil yang aku sendiri sekali lagi rekomendasiin bisa diajak interaksi bahkan sama anak kecil sekalipun. Ya, sekarang kita ke kategori yang kedua. Shenlong di pundak aja yuk, sini. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung yuk ke kategori yang kedua, yaitu ukuran. Untuk ukuran di sini kita kasih bintang 5 dari 5 untuk Bearded Dragon. Untuk ukuran, buat aku ukuran Bearded Dragon tuh handleable banget. Dan dengan ukuran segini mau disimpan di pundak, bisa kalian simpan di kepala juga. Tapi untuk yang jelas di tangan tuh enak banget, pas banget untuk di handle. Kalian boleh coba, apalagi yang udah ukuran kayak Shenlong ini sekitar 40 cm-an. Enak banget. Nah, dengan ukuran yang pas ini, enclosure-nya pun nggak terlalu besar ya. Kalau kita ngomongin monitor lizard atau tegu, itu butuh enclosure yang juga besar karena bisa kalian bayangin lizard-nya pun besar ya. Tapi untuk Bearded Dragon yang ukurannya sekitar 50-60 cm maksimal ya, itu enclosure-nya nggak perlu yang luar biasa besar. Itu ukuran enclosure yang ideal buat Bearded Dragon itu sekitar 120 cm x 60 x 60. Itu ideal banget buat Bearded Dragon. Jadi nggak perlu yang terlalu besar banget. Ya, itu untuk ukuran. Sekarang kita lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu perawatan. Untuk perawatan di sini kita kasih Bearded Dragon bintang 4 dari 5. Untuk perawatan sendiri, di enclosure-nya Bearded Dragon itu wajib ada UVA dan UVB. UVB sendiri itu perlu diganti sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali untuk hasil yang maksimal ya, untuk Bearded Dragon yang sehat ya. Untuk UVA sendiri itu diperlukan, itu adalah kayak untuk penghangat karena Bearded Dragon adalah reptil dan reptil itu ektoterm ya, ektotermik. Jadi dia itu karena cold blooded, berdarah dingin, bisa disebut berdarah dingin. Jadi mereka untuk mengatur suhu tubuhnya itu melalui suhu eksternal dari luar ya. Kalau di habitatnya itu dari matahari, kalau di rawat atau dipelihara itu bisa dari lampu UVA ini sendiri. Dan UVA juga sangat membantu Bearded Dragon untuk mencerna makanannya. Bearded Dragon sendiri perlu suhu sekitar 27 derajat di kandangnya, dan dengan suhu basking spot atau suhu panas untuk Bearded Dragon itu berjemur di kisaran 38 derajat Celcius lah, cukup untuk Bearded Dragon ya. Dan humidity atau kelembabannya sendiri itu paling tinggi sekitar 40 cm. Kalau bisa 40 cm. 40%, sorry 40 cm sih. 40% ya. Jadi diusahakan nggak lebih dari 40% karena Bearded Dragon itu sendiri adalah makhluk desert atau makhluk yang biasa hidup di gurun. Jadi dia perlu humidity yang relatif sangat rendah. Untuk basicnya seperti itu, kalian bisa cari semua keperluan kalian di pet shop yang juga menyediakan keperluan reptil, atau kalian bisa cari di situs jual beli online. Itu juga aku yakin banyak banget kalau kalian searching mengenai basking spot, UVA light, UVB light, banyak banget mereknya dan harganya sangat variatif sekali. Kalian bisa cocokkan dengan budget, dan setelah itu semuanya terpenuhi, maka kedepannya udah perawatannya tinggal kalian ganti UVB, which is cuma berapa? 6 bulan sampai 1 tahun sekali, dan that's it gitu. Mungkin di awal kedengarannya cukup ribet ya, apalagi buat yang baru mau pelihara. Beli lampu UVA, UVB, basking spot, juga pasti pakai fitting lamp dan lain sebagainya. Tapi percaya deh, setelah itu semua udah disiapkan dan sudah siap semuanya, maka Bearded Dragon akan sangat bahagia di enclosure-nya, dan sisanya kalian bisa
berinteraksi dengan Bearded Dragon, bisa melihara Bearded Dragon dengan happy juga. Untuk makanan sendiri, Bearded Dragon itu dia makan serangga ya, juga sayuran atau buah-buahan. Untuk serangga tentu yang paling aku rekomendasiin buat Bearded Dragon adalah kecoa dubia, kemudian jangkrik juga bisa, ulet Jerman juga bisa. Itu adalah sumber protein yang bagus untuk Bearded Dragon. Kemudian dia juga perlu, apalagi yang udah ukuran adult ya, perlu lebih banyak makan sayur-sayuran. Yang paling direkomendasiin di sini tuh adalah chaisim atau sosin ya buat Bearded Dragon. Mereka juga bisa makan buah-buahan loh, kayak anggur, apel. Itu kalian bisa search makanan Bearded Dragon mana aja, tapi nggak semua sayuran, nggak semua buah-buahan bisa Bearded Dragon makan. Sebagian ada yang bersifat toksik buat mereka, kayak alpukat. Hati-hati, kalian sangat tidak disarankan untuk memberi makan Bearded Dragon alpukat karena bisa menyebabkan kematian ya, sampai sebegitunya. Karena alpukat itu bersifat toksik buat mereka. Nah, makanya sebelum kalian punya Bearded Dragon atau kalian udah punya, kalian mau kasih sayuran atau buah-buahan, searching dulu karena banyak banget buah-buahan yang sayur-sayuran yang boleh dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang nggak boleh. Penting banget juga untuk nge-mix makanannya ya, jadi Bearded Dragon juga dapat banyak vitamin yang diperlukan oleh Bearded Dragon. Kalian juga jangan lupa untuk dusting makanannya dengan kalsium, juga kalian sesekali bisa tambahkan vitamin di makanan atau di menu Bearded Dragon. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori yang selanjutnya, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 5 dari 5 ya. Untuk ketersediaan sendiri aku yakin dimanapun kalian berada itu kalian bisa dapatkan Bearded Dragon dengan cara yang relatif gampang ya. Breedernya Bearded Dragon tuh udah banyak banget, udah di mana-mana. Kalian bisa kontak di forum jual beli online pun banyak. Kalau kalian kalau di Bandung di sini ada pasar burung, atau di tempat kalian barangkali ada pasar hewan juga yang ada reptilnya, biasanya mereka juga punya Bearded Dragon. Tapi rekomendasi aku cari Bearded Dragon mending ke breedernya langsung, karena biasanya di breeder itu sehat-sehat, dan karena mereka breed sendiri juga mereka tahu bloodline-nya atau parents-nya dari Bearded Dragon tersebut, mereka tahu riwayatnya dan lain-lain. Itu rekomendasi aku ya kalau kalian mau nyari. Menurut aku, sekali lagi opini aku, enaknya ke breeder. Oke, selanjutnya kita ke kategori yang terakhir, yaitu harga. Untuk harga di sini kita kasih Bearded Dragon bintang 3 dari 5. Ya, 3 dari 5 karena untuk kali lagi untuk ngomongin harga itu sangat variatif, terlebih untuk Bearded Dragon ya. Cuma kalau kita ngomongin Bearded Dragon yang normal, maksud aku normal ini karena banyak juga dari Bearded Dragon yang polygenic ya. Maksudnya polygenic itu warnanya macam-macam. Kemudian ada juga yang morph ya, kayak apalagi Zero with Blitz kayak gitu. Itu harganya bisa dibilang sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita ngomongin yang normal itu atau yang wild type dari Bearded Dragon sendiri, itu bisa kalian dapetin di kisaran 1 juta ke bawah ya. 1 juta ke bawah kalian bisa dapetin Bearded Dragon yang kalian inginkan. Tentunya yang tadi aku bilang ya, normal, wild type. Dan itu kembali ke ukuran, kesehatan mereka, dan juga ada minusnya enggak. Jadi harga tersebut nggak bisa dijadikan patokan. Cuma ya 1 juta ke bawah itu kalian udah bisa dapat Bearded Dragon. Oke, jadi untuk overall score Bearded Dragon kita kasih bintang 4,3 dari 5. Ya, itu overall score untuk Bearded Dragon. Oke, sampai sini aja episode kita tentang Bearded Dragon kali ini. Kalian juga boleh tinggalkan komentar kalian di kolom komentar tentang reptil apa sih yang selanjutnya harus aku review. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini. Terima kasih semuanya udah stay tune di sini. Aku dan Chenlong bilang bye.